Resmi Justin Hubner tinggalkan Wolverhampton dan gabung dengan Keresu Saga. Bek timnas Indonesia yakni Justin Hubner resmi pergi dari Wolverhampton dan bergabung dengan klub Jepang yakni Keresu Saga. Namun transfernya ini cuma berstatus sebagai pinjaman dan dia akan membela Keresu selama semusim penuh. Justin Hubner mengaku dirinya sangat senang bisa bergabung dengan Keresu Saga. Ia pun bertekad membawa tim barunya itu meraih prestasi yang bagus. Cetak gol pertama di Madrid, Arda Güler catatkan rekor baru di La Liga. Arda Güler mencatatkan rekor baru saat mencetakkan gol pertamanya untuk Real Madrid di akhir pekan kemarin kontra Celta Vigo. Gol tersebut mencatatkan Güler sebagai pencetak gol termuda Turki dalam sejarah La Liga. Setelah menjalani musim debut yang sulit bersama Madrid, gol pertamanya untuk raksasa Spanyol tersebut jelas berarti penting bagi sang pemain. Belum juga bergabung, Mbappe sudah minta sesuatu yang aneh ke Real Madrid. Real Madrid sebagai tim yang benar-benar tertarik kepada Kylian Mbappe sejak tahun 2022, kini besar kemungkinan jadi destinasi selanjutnya bagi Kylian Mbappe. Sayangnya hingga detik ini, transfer Mbappe ke Los Blancos belum kunjung resmi. Menariknya dalam laporan dari Madrid Universal, Mbappe sudah meminta sesuatu kepada Real Madrid. Dikabarkan dirinya meminta agar Los Blancos memperkenalkan dirinya kepada publik sebelum Euro 2024 berlangsung. Alasannya karena dirinya ingin terbang ke Euro 2024 dan juga Olimpiade Paris 2024 dengan tenang dan tanpa konferensi pers mengenai masa depannya. Granit Xhaka catatkan rekor passing bersama Leverkusen. Penggawa Bayer Leverkusen Granit Xhaka mencatatkan rekor dalam urusan passing bersama Bayer Leverkusen musim ini, yang menjadi sosok penting yang didatangkan oleh tim BUMN Jerman tersebut. Baru-baru ini dalam laga melawan Wolfsburg, seperti yang diwartakan oleh Buzzcocks, Xhaka mampu mendulang 161 passing akurat dan juga 134 operan di daerah pertahanan lawan serta 87 passing ke daerah final. Catatan tersebut membuatnya mencatatkan rekor tersendiri di Bundesliga. Gara-gara ulah De Laurentiis, Napoli terancam didenda oleh UEFA. Napoli akan didenda oleh UEFA. Hal itu dikarenakan sang presiden Aurelio De Laurentiis melarang pemainnya untuk diwawancara. Perilaku kacau dari presiden Napoli ini akan berdampak karena UEFA kini diperkirakan akan memberikan denda besar kepada klub sebagai tanggapannya karena tidak senang dengan aturan kontrak, tidak dipatuhi dan ingin melindungi nilai dari hak siar televisi. Napoli tersingkir, Juventus pastikan tiket Piala Dunia antar klub. Tersingkirnya Napoli di tangan Barcelona pada babak 16 besar musim ini memberikan berkat tersendiri bagi Juventus untuk bisa memastikan satu tempat pada ajang Piala Dunia antar klub pada tahun depan. Satu wakil Italia yang sudah pasti menuju Piala Dunia antar klub ini adalah Inter Milan. Nantinya format baru turnamen tersebut bakal diadakan 4 tahun sekali seperti Piala Dunia antar negara pada umumnya. Maurizio Sarri mundur dari kursi pelatih Lazio. Kebersamaan Maurizio Sarri dengan Lazio dikabarkan telah berakhir. Pelatih asal Italia itu dilaporkan telah mengundurkan diri menyusul performa buruk tim belakangan ini. Lazio menelan 4 kekalahan beruntun di semua kompetisi, 3 diantaranya dalam ajang Serie A dan 1 di ajang Liga Champions. Lazio sekarang sedang mencari pelatih baru. Menurut Gianluca Di Marzio, ada beberapa kandidat yang siap menggantikan Sarri di Olimpico. Mikel Edwards sudah sepakat untuk kembali ke Liverpool. Raksasa Liga Inggris Liverpool dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Mikel Edwards untuk periode mulai musim 2024-2025 nanti. Mikel Edwards tak akan sendirian saat kembali ke Liverpool. Ia mengajak serta Richard Hughes. Nama yang satu ini tentu cukup asing bagi fans Liverpool. Richard sendiri sebelumnya bekerja di Bournemouth. Tendang Napoli di Liga Champions, Xavi sebut Barcelona layak lolos. Xavi Hernandez menegaskan bahwa Barcelona lebih pantas untuk lolos daripada Napoli setelah mencapai babak perempat final Liga Champions dan percaya bahwa mereka dapat bersaing lebih jauh pada kompetisi tersebut. Bermain di Estadio Olympique Luis Companys, tim tuan rumah menang dengan skor akhir 3-1. Gol-gol dari Fermin Lopez dan Joao Cancelo di babak awal pertama membawa Barcelona di atas angin.
Setelah Amir Rahman memperkecil ketertinggalan sebelum turun minum, Robert Lewandowski memastikan kemenangan dengan gol ketiga di menit-menit akhir. Akhirnya setelah 14 tahun Arsenal lolos ke babak perempat final. Arsenal akhirnya mendobrak sejarah setelah bertahun-tahun mentok di babak 16 besar Liga Champions. Musim ini akhirnya The Gunners bisa melaju sampai ke babak perempat final. Arsenal lolos secara dramatis usai menyingkirkan Porto lewat drama adu penalti. Bermain di Emirates Stadium, skor 1-0 bertahan sampai hingga 120 menit dan agregat menjadi 1-1. Pertandingan pun dilanjutkan ke babak adu penalti. Dua penendang FC Porto gagal dan 4 eksekutor Arsenal melakukan tugasnya dengan sempurna. The Gunners menang penalti dengan skor akhir 4-2. Kemenangan ini lantas dirayakan oleh skuad Arsenal dan juga fans yang menghadiri Emirates Stadium. Setelah sekian lama akhirnya mereka berhasil melewati kutukan babak 16 besar Liga Champions. 20 tahun setelah debutnya, Pepe masih bermain di Liga Champions. Namanya mungkin tak sesohor Cristiano Ronaldo ataupun Lionel Messi, akan tetapi tidak berlebihan jika menyebut Pepe menjadi sebagai salah satu legenda di Liga Champions. Meskipun gagal ke perempat final, langkah Porto di Liga Champions tetap layak untuk diapresiasi. Secara khusus ada satu pemain yang patut mendapatkan perhatian lebih, yakni Pepe. Pepe tampil bagus pada laga leg kedua lawan Arsenal. Pepe bahkan mampu tampil selama 120 menit pada laga leg kedua, walaupun usianya kini sudah menginjak 41 tahun. 6 tim sudah lolos ke babak perempat final Liga Champions. 6 tim telah memastikan diri lolos ke babak perempat final Liga Champions. Barcelona dan Arsenal menjadi 2 tim terbaru dan kini menyisakan 2 tiket lagi. Barcelona dan Arsenal menyusul 4 tim yang sudah lolos lebih dahulu. Mereka adalah Real Madrid, Manchester City, Bayern Munchen dan juga PSG. Virgil van Dijk kini sudah kembali ke performa terbaiknya di Liverpool. Legenda sepak bola Inggris yakni Alan Shearer menilai bahwa Virgil van Dijk kini sudah kembali ke performa terbaiknya di Liverpool. Alan Shearer pun terkesan dengan performa yang ditunjukkan oleh Virgil van Dijk di laga Liverpool versus Manchester City kemarin. Ia menyebutnya sebagai pemimpin yang hebat. Shearer juga sepakat dengan kompatriotnya yakni Matt Richards, ex-back City itu, menyebut bahwa Van Dijk sekarang sudah kembali ke performa terbaiknya. Mason Mount kembali berlatih di tim utama Manchester United. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Gelandang mereka yakni Mason Mount dilaporkan sudah kembali berlatih di tim utama Setan Merah. Mason Mount kini ikut sesi latihan Manchester United baru-baru ini. Ia melahap seluruh menu latihan yang disiapkan tim dari pelatih Manchester United. Meski sudah berlatih di tim utama, Mason Mount belum akan comeback dalam waktu yang dekat ini. Sang playmaker masih harus mengembalikan kebugaran tubuhnya pasca absen lama. Al-Ain ternyata dilatih oleh Hernan Crespo. Al-Nassr harus gigit jari disingkirkan oleh Al-Ain dari Liga Champions Asia. Menariknya Al-Ain bukanlah unggulan juara. Mereka tampil mengejutkan dengan sentuhan pelatih baru yakni Hernan Crespo. Crespo mulai menangani Al-Ain pada November yang lalu. Artinya dia belum lama direkrut. Jumlah pertandingannya pun belum banyak. Crespo memimpin tim dalam 17 laga dengan catatan 12 menang, 2 seri dan 3 kalah. Sebelumnya Crespo sempat memimpin Al Duhail selama hampir 2 tahun dan dia berhasil menuntun Al Duhail menjuarai Liga Qatar, Piala Liga Qatar dan juga Star Cup Qatar. Dan kini jejak karir Crespo sebagai pelatih di Timur Tengah terbilang cukup manis. Cole Palmer layak jadi pemain terbaik Chelsea musim ini. Cole Palmer menjadi salah satu pemain yang tampil menonjol saat Chelsea mengalahkan Newcastle, dan mantan pemain Liverpool Jamie Carragher mengklaim Palmer sebagai pemain terbaik The Blues musim ini. Kini Palmer sudah mencetakkan 15 gol dari 36 pertandingan sejak bergabung dengan Chelsea pada awal musim ini. Dia juga membuat 11 assist untuk timnya tersebut. Chelsea bakal impor kiper baru dari Spanyol. Klub Liga Inggris yakni Chelsea mulai memantapkan hati untuk bisa mendatangkan kiper baru di musim panas mendatang. The Blues dikabarkan berminat untuk bisa mendatangkan Sergi Mamardashvili dari Valencia.
Deportivo melaporkan bahwa Chelsea kepencut dengan aksi dari Mamardashvili di Valencia. Musim ini ia menjadi kiper kembar dengan jumlah clean sheet terbanyak di La Liga Spanyol. Dengan usianya yang masih menginjak 23 tahun, Mamardashvili diyakini bakal menjadi kiper top di masa depan. Sang kiper memiliki klausul rilis yang cukup besar. Valencia dikabarkan hanya mau melepasnya di angka 100 juta euro. Namun Chelsea mereka akan mencoba untuk bisa menego agar Valencia menurunkan tuntutan harga tersebut. Bayern Munchen inginkan Alexander Zinchenko. Bayern Munchen memang lagi berburu bek kiri yang baru. Mereka terancam ditinggalkan Alphonso Davies yang dikabarkan akan pindah ke Real Madrid di musim panas. Daratan sendiri dilaporkan sudah memetakan sejumlah calon pengganti Davies dan salah satunya adalah Zinchenko yang kini sedang membela Arsenal. Legenda Jerman jadi kandidat pengganti Maurizio Sarri di kursi pelatih Lazio. Dilansir oleh Get Italian Football News, manajemen klub Lazio sama sekali tak menyangka bahwa Sarri akan mengajukan pengunduran diri pasca kekalahan dari Udinese. Apabila Lotito menerima surat pengunduran diri dari Sarri tersebut, maka pihak klub harus bergegas menentukan pelatih interim untuk mengisi posisi di kursi pelatih. Dan salah satu kandidat utama pengganti Sarri adalah top skor timnas Jerman yakni Miroslav Klose. Sebelumnya Klose pernah menjabat sebagai asisten pelatih di timnas Jerman dan juga Bayern Munchen, serta menjadi pelatih kepala utama di Bayern Munchen U17. AC Milan jejaki opsi datangkan Jorginho. Seperti halnya di bursa Januari, semua kesepakatan yang ada akan dievaluasi oleh Rossoneri, dan salah satu opsi yang mungkin akan mereka pertimbangkan adalah mendatangkan Jorginho di musim panas nanti. Selain penyerang dan juga bek baru, AC Milan dilaporkan akan mendatangkan gelandang baru dengan Jorginho sebagai salah satu target yang potensial. Ini disebabkan Jorginho sendiri bisa didatangkan secara gratis karena kontraknya bersama Arsenal akan habis di musim panas. Dua Manchester siap saling sikut demi datangkan Mikel Merino. Man City dan juga Man United dikabarkan tengah memantau setiap perkembangan terkait masa depan dari gelandang Real Sociedad yakni Mikel Merino. Manchester City dan juga Manchester United disebut-sebut tengah memantau perkembangan dari Merino yang dapat diklaim menjadi salah satu pemain terbaik Real Sociedad di musim ini. Merino sendiri memiliki klausul rilis sebesar 51,3 juta euro. Namun laporan tersebut menyebutkan bahwa situasi kontraknya saat ini kemungkinan akan membuat biaya transfer dari sang pemain akan jauh lebih murah.